wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari kelas Akuntansi C. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang Islam dan kerukunan antar umat beragama. Baik. Pertama-tama yaitu pengertian Islam. Pengertian Islam secara etimologi, yaitu Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Senada dengan pendapat di atas, sumber lain mengatakan bahwa Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kata salima yang berarti selamat, sentosa. Dari asal kata itu dibentuk kata aslama yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan berarti pula menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Oleh sebab itu, orang yang berserah diri, patuh, dan taat disebut sebagai orang muslim. Orang yang demikian berarti telah menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut selanjutnya akan dijamin keselamatannya di dunia dan di akhirat. Baik, sedangkan pengertian secara terminologi, yaitu pengertian Islam terdapat rumusan yang berbeda-beda. Menurut Hanum Nasution berpendapat bahwa Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenal berbagai segi dari kehidupan manusia. Sedangkan menurut Maulana Muhammad Ali berpendapat bahwa Islam adalah agama perdamaian dari dua ajaran pokoknya, yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia, menjadi bukti nyata bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya. Islam bukan saja dikatakan sebagai agama seluruh nabi sebagaimana tersebut pada beberapa ayat suci Al-Quran, melainkan pada segala sesuatu yang secara tak sadar tunduk sepenuhnya pada undang-undang Allah yang kita saksikan pada alam semesta di kalangan masyarakat barat. Islam sering diidentikan dengan istilah Muhammadani dan Muhammadan. Peristilahan ini karena dinisabahkan pada umumnya agama di luar Islam. Adapun definisi kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Intinya hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup sebelumnya tidak ada kerukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tentram. Langkah-langkah untuk mencapai kerukunan seperti itu memerlukan proses waktu serta dialog, saling terbuka, menerima dan menghargai sesama, serta cinta kasih. Kerukunan antar umat beragama bermakna rukun dan damainya dinamika kehidupan umat beragama dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek ibadah, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama. Manusia ditakdirkan Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong-menolong atau ta'awun dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama. Selain itu, Islam juga mengajarkan manusia untuk hidup bersaudara, karena pada hakikatnya kita bersaudara. Persaudaraan atau
Ukhuwah merupakan salah satu ajaran yang pada hakikatnya bukan bermakna persaudaraan antara orang-orang Islam, melainkan cenderung memiliki arti sebagai persaudaraan yang didasarkan pada ajaran Islam atau persaudaraan yang bersifat Islami. Sungguh bahwa Allah telah menempatkan manusia secara keseluruhan sebagai Bani Adam dalam kedudukan yang mulia. Walaqad karamna Bani Adam. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan identitas yang berbeda-beda agar mereka saling mengenal dan saling memberi manfaat antara yang satu dengan yang lain. Quran surah 49 ayat ke-13. Tiap-tiap umat diberi aturan dan jalan yang berbeda, padahal andai kata Allah menghendaki, Dia dapat menjadikan seluruh manusia tersatukan dalam kesatuan umat Allah Subhanahu wa taala, menciptakan perbedaan untuk memberi peluang berkompetisi secara sehat dan menggapai kebajikan. Fastabikul khairat, Quran surah 5 ayat ke-48. Sabda Rasul, seluruh manusia hendaknya menjadi saudara antara yang satu dengan yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hadis riwayat Bukhari. Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran hadis sekurang-kurangnya memperkenalkan 4 macam ukhuwah, yakni yang pertama ukhuwah ubudiyah adalah persaudaraan yang timbul dalam lingkup sesama makhluk yang tunduk kepada Allah. Yang kedua ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama memiliki kodrat sebagai manusia secara keseluruhan, atau persaudaraan antar manusia, baik itu seiman maupun berbeda keyakinan. Yang ketiga ukhuwah wataniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan yang didasari keterikatan keturunan dan kebangsaan. Dan yang terakhir ukhuwah diniyah, yaitu persaudaraan karena seiman atau seagama. Kerukunan antara umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu, kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak kerukunan hidup, atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.